Lailatukum sa'idah. Alhamdulillah, Sayyidatul Naam Mubarak. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saidul Mubarak. Tayyib. Kaifa halukuma? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Alhamdulillah wasalna ila hadzal liqa. Fa al-yaum nahnu fi yaumis tsulasa fa madatuna insyaallah fi madatin nahwi. Bal qabla bidayati ta'allumina wa dirasatina fi hadhil lailah ta'alaina ala qiraati du'a al-Fatihah. A'udzu Ad-du'a billahi bidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tayyib. Wa al-an ana sa'udhirul maddah li mawdu'ina hadzal yaum. Tayyib. Al-yaum nahnu mazilna fi mabhasi am fi bahsi dhamir. Walakin lau bil amsi, kalau kemarin nahnu ta'alamna an dhamir al-munfasil, dhamir yang terpisah, fi mahali raf'i dalam keadaan rafa maupun fi mahalil nasbi dalam keadaan nasab. Wa al-yaum nahnu sa nata'alam anid dhamir al-muttasil. Dhamir mutasil, kata ganti yang bersambung. Mutasil dari kata-kata ittasola yattasilu artinya bersambung, yaitu domir yang bersambung dengan isim ataupun fiil. Fata'alaina naro, anak ukabir awalan, saya besarkan. Untuk domir mutasil, untuk domir mutasil, ada fi mahali rof'i, ada fi mahalil jari, dan juga ada fi mahalin nasbi. Isim domir mutasil dalam mahal rofa berarti dia sambung dengan fi'il sebagai fa'il. Mengapa domir ini disebut fi mahali rof'i? Karena posisi dia menjadi fa'il. Nah, dan domir ini biasanya bersambung atau menempel pada fi'il. Nah, ini adalah domir-domir yang menempel pada fi'il madhi. Domir yang menempel pada fi'il madhi, dia menjadi domir fi mahalli rof'i karena dia menjadi fa'ilnya. Yang pertama untuk orang ketiga, untuk muzakkar ada fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ya, fa'ala ini ada yang bilang mutasil, ada juga yang bilang ini mustatar karena tidak terlihat untuk yang domir huwa. Jangan untuk fa'ala ini ada alif tasniyah. Alif tasniyahnya ini menjadi domir yang mutasil, yang bersambung dengan fi'il madinya. Kemudian fa'alu, mereka telah melakukan, ada wawul jamaah. Wawul jamaah di sini yaitu isim domir mutasilnya. Kemudian untuk mu'annas orang ketiga ada fa'alat. Fa'alat artinya dia telah melakukan, tapi untuk perempuan ada tak. Ya, tak di sini adalah tak taknis. Ini sebagai domir yang bersambung dengan fiilnya. Kemudian untuk mu'annasnya, untuk orang ketiga, yang kedua yaitu fa'alata, tanya. Ya, ini domir. Kemudian fa'alna. Nah, di sini adalah nun niswah, nun jamak niswah, nun yang menunjukkan jamak perempuan. Maka di sini nunnya adalah domir mutasilnya. Untuk orang kedua, untuk orang kedua, untuk muzakkar ada fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Maka
tak mutaharikah di sini, tuma, kemudian tum, di sini adalah isim domir mutasilnya. Itu domir mutasilnya yang bersambung dengan fi'il madhi. Kemudian untuk mu'annas ada fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Ti, tuma, tunna ini juga domir mutasil yang bersambung dengan fi'il madhi. Kemudian untuk orang pertama ada fa'altu, ada fa'alna. Ya, tu dan na ini juga domir mutasil, domir yang bersambung dengan fi'il. Kemarin kita sudah membahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dalam bina fi'il madhi, dalam mabninya fi'il madhi, kita membahas tentang i'rabnya. Ya. I'rab itu bisa bentuknya pendek, bisa juga bentuknya panjang. Nanti kalau berkenan beli buku Amsilatul Jumal yang ada i'rabnya, ya, di situ mungkin i'rabnya akan lebih panjang. Misalnya i'rabnya fa'alta, misalnya fa'alta. Fi'lul madhi mabniun ala sukun litisolihi bita mutaharika. Jadi kemudian masih ada sambungannya. Wata, nah, domiron, muttasilun, nah, takdiruhu anta fi mahalli rof'i. Nah, kenapa? Kenapa fi mahali rof'i di sini? Karena dia posisinya dhamir yang menempel pada fi'il di sini posisinya menjadi fa'il. Maka dari itu fi mahali rof'i. Kemudian kita lanjutkan isim dhamir muttasil fi mahali jari. Fi mahali jari. Nah, ya. Fi mahalil jari ini ada dua keadaan, yaitu untuk sambung isim sebagai mudhaf ilaih. Jadi apabila ada isim kemudian ditambahi domir, misalnya kitabun, kemudian kita tambahi kitabuhu menjadi bukunya, maka posisinya menjadi mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih itu seperti apa? Seperti babul fasli, pintunya kelas. Babul fasli ini kalau fasalnya diganti dengan domir, dengan kata ganti bisa langsung babuhu. Babuhu, pintunya. Ya, pintunya. Maka babul fasli dan babuhu itu sama saja. Ya, itu adalah bentuk atau susunan atau tarkib dari idhofah yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Babul fasli pintu kelas, bab itu mudhofnya, al fasli itu mudhof ilaihnya. Maka kalau kita jadikan al faslinya jadi domir, kata gantinya menjadi babuhu, babun mudhofnya, hu itu mudhof ilaihnya. Sama dengan kitabun nahwi, kitabun nahwi, kitab mudhof, an-nahwi menjadi mudhof ilaih. Kalau kita buhu, kitab, ya, kitab mudhofnya, hu ini mudhof ilaihnya. Maka di sini kita bisa lihat fi mahalil jari itu sambung isim sebagai mudhof ilaih. Semua mudhof ilaih itu pasti berharokat kasro karena dia fi mahali jari. Kita lihat yang pertama untuk orang ketiga, untuk mudzakkar ada kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Nah, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabu ini mudhaf. Hunya mudhaf ilaih. Maka dari itu karena mudhaf ilaih itu selalu dalam keadaan jar, fi mahalil jari, maka dia fi mahalil jari. Nah, huma ini sebagai mudhaf ilaih. Hum sebagai mudhaf ilaih. Untuk mu'annas kita buhuma, kita buhunna sama ya. Kitab menjadi mudhaf sedangkan domirnya menjadi mudhaf ilaih. Untuk orang kedua, nah,
Untuk anta, antuma, antumnya, jadi kita buka bukumu, kita bukuma, buku kalian berdua, kita bukum, buku kalian. Nah, untuk manasnya juga sama, kita buku kamu perempuan, kita bukuma, buku kalian berdua perempuan, kita bukun, nah, buku kalian perempuan. Untuk orang pertama, ya dan na ya. Tambahnya kita bi, kita buna. Di sini kitab menjadi mudhof, yaknya menjadi mudhof ilaih. Kita buna juga sama. Kitab mudhof, na domirnya sebagai mudhof ilaih. Nah, maka domir-domir ini domir mutasil fi mahalil jari. Ya, domir mutasil yang eh, berposisi sebagai jar. Ya, i'rabnya i'rabnya dia majrur. Kenapa dia majrur? Karena dia mudhof ilaih. Karena dia menjadi mudhof ilaih. Yang kedua ada sambung dengan huruf jar sebagai majrur. Kalau domir-domir ini nyambung dengan huruf jar, misalnya darimu, minka, ya minka, atau kalau dari dia, minhu, minhuma, minhum, minhum, minha, minhuma, minhunna, minka, minkuma, minkum, minki, minkuma, minkunna, minni, minna. Maka sambung dengan huruf jar, dia sebagai majrur. Dia juga menjadi isem majrurun. Ya, seperti eh, min minal fasli. Kita ganti al fasl menjadi domir jadi minhu ya. Maka domir yang setelah huruf jar ini juga fi mahalil jari karena fungsinya huruf jar ya membuat isem setelahnya menjadi majrurun. Itu. Kemudian fi mahalin nasbi. Ya, lari. Fi mahalin nasbi. Ada isim dhamir mutasil fi mahalil raf'i, fi mahalil jari, yang satu lagi fi mahalin nasbi. Kapan ya dhamir mutasil dalam keadaan nasab? Ya, kapan dhamir mutasil dalam keadaan nasab? Yang pertama, sambung fiil sebagai maf'ul bi. Dia tersambung dengan fiil tapi bukan sebagai fa'ilnya, bukan sebagai fa'ilnya. Kalau kita lihat fa'ala, fa'alu, ini kan juga domir. Domir menyambung fi'il, sambung dengan fi'il, tapi dia sebagai fa'il. Ada juga domir yang bersambung dengan fi'il, tapi dia sebagai maf'ul bih. Ya, sebagai maf'ul bih, sebagai objek ya. Bukan sebagai fa'il, bukan sebagai subjeknya. Yang pertama sambung fiil sebagai maf'ul bi. Orang ketiga untuk mudzakkar contohnya fa'alahu. Fa'alahu artinya melakukannya. Melakukannya, dia melakukannya. Ya. Di sini kan domir domir atau fa'ilnya dia karena fa'ala. Fa'alahuma sampai yang fa'alakunna sampai fa'alana domirnya subjeknya adalah dia karena fa'ala. Tapi domir yang ikut di sini fa'alahu, fa'alahuma, fa'alahum, ya, hu huma humnya, ha huma humnya, wa hunna. Ini harusnya fa'alahunna ya. Fa'alaka, fa'alakuma, fa'alakum, fa'alaki, fa'alakuma, fa'alakuna, fa'alani, fa'alana. Domir yang menempel pada fi'il di sini dia fungsinya sebagai maf'ul bi atau sebagai objek ya. Fa'alahuma dia melakukan melakukan keduanya, ya, melakukan keduanya. Maka keduanya di sini objek. Dia fi mahali nasbi. Karena apa? Karena maf'ul bi itu selalu dalam keadaan mansub. Nah, mansub. Fa'alahu misalnya qoro'ahu. Nah, qoro'a aliyun al-kitaba. Qoro'a aliyun al-kitaba. Kita bisa langsung bilang qoro'ahu. Ya, qoro'ahu. Kalau misalnya di depannya, misalnya Ali sudah bilang,
Akhoda aliyun al-kitaba summa qara'ahu. Summa qara'ahu. Nah, summa qara'ahu ini fa'ilnya kan Ali. Hunya itu kembali ke kitab. Maka hu itu di sini posisinya sebagai maf'ul bih. Makanya dia fi mahali nasbi. Menggantikan kitabnya tadi. Kemudian ya, ada juga sambung huruf nawasih sebagai isimnya. Ada juga huruf nawasih, ya, huruf nawasih sebagai isim. Ada isim nawasih, ada juga khobarun nawasih. Nah, isim nawasih itu juga fi mahali nasbi. Ya. Annahu, ya. Annahu, dhanna annaka, eh, misalnya zona zona aliyun annaka mahirun. Nah, annaka mahirun. Ka di situ yang nyambung dengan huruf nawasi. Nah, yang nyambung dengan huruf nawasi ini juga fi mahali nasbi karena dia sebagai isem nawasihnya. Kalau menjadi khobar nawasinya dia nanti fi mahali rof'i. Seperti itu ya. Tapi jarang ya kalau khobar nawasi itu biasanya langsung ke sifatnya, tidak pakai domir. Seperti itu untuk domir mutasil. Baik, ila hadzal had hal minkum hal fahimtum jami'an untuk domir mutasil. Insya Allah. Nah, Nawasi insya ini apa Allah. maksudnya Ustaz? Artinya Ustaz ya. Inna ya. Iya, jadi ada nanti di bab di nahwu itu ada khobar nawasih ya. Khobar nawasih itu apa ya? Posisinya gitu misalnya zona anak mahirun. Zona apa ya artinya ya? Saya kurang tahu artinya. Nanti saya cari tahu ya nawasi itu. Tapi memang ada kaidahnya untuk isem nawasi dan khobar nawasi. Huruf huruf nawasihnya itu ya contohnya ina ananya. Seperti Syukur itu. Ustaz. Ya. Nawasi, Wah, nawasi. Nawasi atau nawasi? Bukan. nawasi. Hmm. Ya. Kemudian kemarin yang ditanyakan oleh Ahli Ade Rohman, ada nggak eh, hal wujud? Belum ada, tapi saya coba jawab dulu ya. Kemarin yang sigoh muntahal jumu, ya sigoh muntahal jumu ada setelah alif taksir dua huruf atau tiga huruf yang mati di tengah. Ini kemarin ditanyakan, ya sigoh muntahal jumu ini akan selalu ada alif taksirnya. Alif yang merusak ya alif karena sigot muntal jumu ini sebenarnya termasuk ke dalam jamak taksir ya jamak yang akhirnya membuat isimnya itu tidak sama dengan isim mufradnya. Nah, alif taksirnya di sini itu setelah huruf kedua ini masa jid yang membuat panjang masa ini alif taksir maso ini alif taksir. Nah, setelah alif taksir ada dua huruf. Kalau yang masa jid ini maksudnya dua huruf ini setelah alif taksir ada dua huruf. Masa jidu ada jidu ya. Maka tibu ada tibu. Majalisu ada lisu itu ada dua huruf. Ada juga yang setelah alif taksir tiga huruf yang tengah mati. Ya. Setelah alif taksir masobih, ya ini kan ada alif, kemudian bihu, bihu. Ini ada tiga huruf, ba, ya, ha. Dan huruf yang tengah itu mati. Yang tengah itu yaknya dia mati. Ya. Contoh lainnya selain masobih ada uh, miftahun kunci mafatihu. Nah, mafatihu. Bentuknya juga sama. Ya, ini untuk dua huruf ini, maksudnya dua huruf setelah alif taksirnya, setelah se ini ya. Dan tiga huruf setelah alif taksirnya dan huruf yang
di tengah di antara tiga itu mati. Itu ya, untuk sigoh muntahal jumud. Baik, kita kembali lagi ke dhamir. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan tentang dhamir, kita lanjutkan materinya ke isim mausul. Ya, isim mausul. Isim mausul ini untuk menyambung ya, untuk menyambung. Ya, isim mausul untuk menyambung. Isim mausul ini ada yang mudzakkar, ada juga yang muannas. Kita sering dapatkan isim mausul ini di Al-Qur'an ya. Kita sudah lebih kenal lebih dahulu. Ada yang muhtas dan ada yang mustarok ya. Yang muhtasun yang khusus ini ada alladzi, alladzani, alladzina. Alladzi untuk mufrad ya. Alladzina, alladzani untuk tasnia, untuk dua. Kalau alladzina untuk jamak ya. Huwallazi nazzala. Huwallazi nazzalal kitabah. Dia yang menurunkan kitab. Tuh. Ja'alladzi, ja'alladzi, ja'alladzi yastari al-bidho'a, yastari al-bidho'a. Datang yang membeli barang-barang. Itu mufrad. Kalau eh, tasnya humaladzani, mereka berdua yang humaladzani ya'malani fil misalnya ya'malani fil mazro'ati. Mereka berdua yang bekerja di mazro'ah, kebun ya atau ya Sawah. kebun tempat ya sawah juga bisa Sawah. Sawah. ya sawah ya tempat penanaman itu mazro'atun min kalimati zaro'a yazro'u. Kemudian ada jamak ya jamak alladzina untuk jamak hum alladzina ya hum alladzina ya'maluna sholihati ya, nah, seperti itu ya untuk jamak. Jadi alladzi, alladzani, alladzina itu untuk mudzakkar. Kemudian ada juga yang untuk muannas allati, allatani, allai. Nah, allai. Ini. Allati hiya lati atau ja'atil lati. Nah, misalnya ja'atil lati eh, tastaril bidoah. Kalau tadi ja'al ladzi yastaril bidoah, ini ja'atil lati tastaril bidoah. Ja'al ladzi yastaril bidoah. Kalau lalati ja'atil lati tastaril bidoah. Ya untuk mu'annas. Ya mu'annas yang mufrad. Allatani mufrad mu'annas yang untuk musanna. Yang untuk dua orang. Sedangkan allai yadhabna ila. Nah, allai yadhabna ila maktabil musa'id limadatil ma'had. Ya, misalnya uh, uh, allai yadhabna yang orang-orang yang pergi ke kantor pengasuhan pondok misalnya ya. Allai, allatani dua ya. Kita bisa mengartikan kalau di Al-Quran banyak diartikan yang atau orang yang. Ya. Kemudian ada yang mustarok. Mustarok ada man, ada ma. Ya, yang ikut dengan fi'il. Maksudnya di sini man dan ma ini bukan man dan ma yang istifhami. Ya, ada yang harful istifham. Kalau harful istifham artinya eh, siapa tapi siapa yang untuk bertanya. Ya, atau ma apa tapi apa yang untuk bertanya. Tapi man dan ma di sini termasuk isim mausul. Isim mausul misalnya Ja'a man. Nah, ja'a man yastari al-bidho'ah. Tuh. Telah datang orang yang ya orang yang membeli bidho'ah. Ana astari ma tastari.
Ana astari ma tastari. Saya membeli apa yang kamu beli. Nama di sini isim mausul. Ana astari ma tastari. Apa yang kamu beli. Man di sini untuk yang berakal menggantikan manusia, sedangkan ma ini isim mausul untuk yang tidak berakal. Ya. Jadi kalau eh, ada suatu kalimat ada mannya, ada ma-nya, itu belum tentu pertanyaan. Karena man, harfu man ini bisa jadi harfu syartin, ya bisa jadi isim mausul, bisa jadi harful istifham, ya. Dia bisa jadi untuk yang pertanyaan istifham, bisa jadi yang huruf syarat, ya untuk syarat misalnya man tata'allam tanjah. Barang siapa belajar, dia akan sukses. Maka dia menjadi harfu jazm. Huruf yang menjazmkan membuat sukun dua fi'il mudhari. Ya. Tapi juga ada man yang gunanya untuk isim mausul. Nah, telah datang orang yang bla bla bla. Nama manilladzi taiba. Ya. Nah, telah tidur orang yang capek. Nah, jadi fungsinya man dan ma di sini untuk isim mausul, gitu ya. Untuk kata yang menyambungkan. Kata. Taib ila hadzal had hal fahimtum jami'an isim mausul? Maksud isim mausul itu kata sambung ya Ustaz ya, gitu ya. Iya, kata sambung. Kalau Ya, muhtas itu apa maksudnya? muhtas itu yang khusus. Oh, mustarok. Mustarok itu ya mengikuti gitu. Yang terikut dengan fiil gitu. Ya, syukuran saja. Baik, afwan. Baik, kita lanjutkan. Kalau ada lagi yang mau bertanya? Hmm, Ya, Tasaniyah monggo. itu tadi musana ya Ustazah. Ya, ya, tasnya sama dengan musanna. Syukron. Baik, afwan. Jadi kalau misalnya kita bani alifnya itu disebut sebagai alif tasniyah. Hmm. Nah, kurosatani alif tasniyah. Kayak fa'ala, fa'ala, mm, mereka berdua melakukan alifnya namanya alif tasniyah. Alif yang menunjukkan dua. Ya. Oke, kita lanjutkan. Hal minkum soal marotan ukhra. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan ke isim isaroh? Oke, baik, tidak ada. Kita lanjutkan ke isim isaroh. Kalau isim mausul untuk menyambungkan, isim ya, kata untuk menyambungkan. Kalau isim isaroh, kata untuk isyaro. Isyaro, asaro, yusiru itu artinya menunjuk. Asaro, yusiru, isyarotun. Nah, fi'il madinya asyaro, fi'il mudhari'nya yushiru, masdarnya isyaratun. Ya, di sini ada kata tunjuk, ada untuk mudzakkar dan juga ada muannas ya. Ada mufrad, tasniyah dan juga jamak. Ini mudzakkar ada hadza, hadzani, haula'i. Nah, hadza kitabun. Hadzani kitabani. Haula'i kutubun. Hadza ustadzun. Ini ustadz. Satu. Hadzani ustadzani. Ini dua ustadz. Haula'i asatidu. Nah, haula'i asatidu. Ini ustadz-ustadz jamak ya. Maksudnya seperti itu. Kalau ini yang mu'annas ada hadihi, hatani, haulai. Haulai ini nanti mau mudzakkar mau ataupun mu'annas sama-sama menggunakan haulai. Untuk mu'annas hadihi kurrosatun. Hatani kurrosatani. Haulai kurrosatun atau karorisu.
Kalau untuk yang berakal misalnya hadhihi tolibatun. Ini murid. Hatani tolibatani. Haulai tolibatun. Nah, ini. Kemudian itu untuk mufradnya ada zalika, tasnya atau muannasnya ada zanika, dan jamaknya ulaika. Zalika kitabun. Zanika kitabani. Nah, zalika kitabun. Zanika kitabani. Ulaika kutubun. Kalau untuk yang berakal, zalika fallahun. Itu petani. Zanika, zanika fallahani. Ulaika fallahuna. Kemudian tilka ini untuk muannas ya. Kalau zalika mudzakkar, tilka muannas. Tilka fallahatun. Nah, itu petani perempuan. Tanika fallahatani. Tanika fallahatani. Mereka ya dua itu dua eh, dua fallahatani, dua petani perempuan. Kemudian ulaika fallahatun. Ulaika artinya itu petani perempuan. Jamak. Toyib ila hadzal had hal fahimtum an ismil isyarah. Insya Allah Ustazah. Insya Allah. Ada yang mau ditanyakan tentang isim isyarah? Ustazah, ini isim isyarah berlaku buat yang kata benda yang bernyawa atau yang tidak ya, sama aja ya? Iya, Bisa sama buat saja. dua-duanya. Oh Bisa iya, buat dua-duanya. Nah, ya. kasih. Baik. Sama ya. Yang bernyawa, yang bernyawa ataupun tidak ya, untuk benda ataupun orang ya. Hadza kitabun ini buku ataupun hadza tolibun kalau yang bernyawa atau ke orang hadza tolibun ini murid. Hadza sohibi. Nah, hadza sohibi. Ini teman saya. Hadzani sohibani. Ya, ini kedua teman saya. Haulai ashabi. Nah, ini adalah teman-teman saya. Jadi ini isem isyarah bisa untuk akil sama ghairu akil. Ya, kita nyebutnya kan biasanya man untuk lil akil, ma li ghairi akil. Untuk yang berakal ataupun tidak, naqulu fil lughah al-arabiyyah akil wa ghairu akil. Ya, akil ini merujuk kepada manusia yang yang berpikir ya, yang kalau ghairu akil merujuk ke yang tidak berakal. Kata. Baik. Ya. Kita bahas satu lagi yaitu isim-isim yang dibaca rofa. Apa yang tadi ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan ke sini? Oke, baik. Kita lanjutkan isim-isim yang dibaca rofa. Hmm, bentar. Kita besarkan dulu. Jadi apa saja isim-isim yang dibaca rofa? Dibaca rofa itu berarti berakhiran dhammah. Ya, berakhiran dhammah. Apa saja isim-isim yang rofa? Yang pertama, yaitu kita ke sebelah kiri dulu, yaitu ada isim kana dan saudara-saudaranya. Kalau di nahwu nanti kita akan belajar ada namanya akhwatu kana, kana dan Ustazah, saudara-saudaranya. suaranya Kana terputus-putus. terputus-putus. Ya, ya.
Tes masih terputus-putus sampai sekarang? Tidak. Ya, baik. Kita lanjutkan. Jadi kalau dalam belajar nahwu itu ada bab, kana, dan akhawatuha. Kana dan juga saudara-saudaranya. Ada kana, ada bata, soro, laisa, asbaha, amsa. Nah, ini kana, kemudian bata, dan lain sebagainya. Ini saudara-saudaranya. Ya. Isim kana itu selalu menjadi marfu. Ya, merofakkan karena hukumnya kana dan saudara-saudaranya itu merofakkan isim asal mubtada'nya dan juga menasabkan khobar asal khobar mubtada. Jadi isim dan khobarnya kana itu sebenarnya mubtada dan khobar. Contohnya di sini kita ambil contoh yang di sini asluhu al aslu al matoru gozirun. Al matoru gozirun artinya hujan itu deras. Hujan itu deras. Kita masukkan kana dan saudara-saudaranya menjadi kanal matoru goziron. Kana al matoru goziron. Jadi karena ini i'rabnya fi'il madhi mangkus ya atau fi'il madhi nakis. Jadi i'rabnya kana dan saudara-saudaranya ini fi'il madhi nakis. Kemudian al-matoru di sini bukan fa'il tapi dia isim kana. Jadi kalau ada isim setelah bata, soro, laisa, asbaha, amsa, al-matoru ini posisinya menjadi isimnya kana. Kalau di sini kita ganti batal matoru goziron, maka al-matoru isimnya bata. Jadi ini isimnya bata. Kalau sorol matoru goziron, al-matoru menjadi isimnya soro. Ya, isimnya isimnya kana wa akhwatuha itu selalu rofa. Sedangkan khobarnya goziron selalu menjadi nasob. Nah, karena ini sudah hukumnya. Kana dan akhwatnya, kana Allahu aliman hakima. Karena Allahnya di sini isem kana, basiron, misalnya aliman hakima, di sini menjadi khobar kana. Dia selalu menjadi nasob. Jadi karena hukumnya sudah merofakkan isim asalnya, yaitu mubtada'nya, dan menasabkan khobar yang asalnya khobar mubtada. Jadi khobarnya nanti jadinya mansubun atau berharokat fathah. Ya, ada isim kana dan saudara-saudaranya, ada khobar inna dan saudara-saudaranya. Nah, berbeda dengan kana dan saudara-saudaranya, inna dan saudara-saudaranya ini kebalikannya. Isimnya inna itu menjadi mansubun, ya menasabkan isim asalnya mubtada dan merofakkan khobar asalnya khobar mubtada. Ya, kalau inna dan saudara-saudaranya ada inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Ini yang isim itu malah marfu berharokat dhammah, tapi yang isim berharokat nasob atau fathah, sedangkan yang khobar ya, yang khobar dia berharokat eh, dhammah. Ya, di sini ada yang salah ya. Al aslu al matoru gozirun, nanti jadinya innal matoro gozirun, bukan goziron. Yang di buku salah ya. Yang di diktatnya Innal ini matoru. salah. Innal matoro gozirun. Harusnya gozirun. Oh, gosirun. Ya. Misalnya Alkitabu Jadidun. Buku itu baru. Kalau kita masuki kana dan saudara-saudaranya menjadi Soro Alkitabu Jadidan. Kana Alkitabu Jadidan. Asbahal kitabu Jadidan. Tapi kalau kita masukkan Alkitabu Jadidan ke inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya, innal kitaba jadidun. Annal kitaba jadidun. Ka'annal kitaba jadidun.
Lakinnal kitaba jadidun. Jadi, ya. Laital kitaba jadidun. Ya, seperti itu. Ini kana dan akhwat dan saudara-saudaranya itu kalau kana ya artinya sesungguhnya ya. Tuh. Bata bata itu malam hari. Gitu ya. Misalnya ada batal matoru gozirun, jadi itu memberikan keterangan bahwasanya motornya itu terjadi di malam hari. Kalau soro, soro itu perubahan. Ini menjadi ini menjadi ini soro. Sorol matoru goziron itu menunjukkan adanya perubahan. Ya, jadi hujannya itu menjadi deras. Laisal matoru, kalau laisa artinya tidak atau bukan. Laisal matoru goziron artinya motornya tidak deras gitu. Asbaha menunjukkan waktu pagi. Asbahal matoru goziron berarti mator gozirnya terjadi pada waktu pagi. Sedangkan amsa, ya amsa ini kurang ya amsa gitu. Amsa itu artinya mator gozirnya itu terjadi pada waktu sore. Masih ada karena wa ahwatwa yang lainnya seperti zola. Ada lagi kayaknya, masih ada lagi tapi memang di sini tidak disebutkan. Sedangkan kalau inna dan saudara-saudaranya inna dan anna ini untuk taukid gunanya untuk taukid untuk penekanan. Kalau di Al-Qur'an juga artinya sesungguhnya ya. Inna dan anna ini satu makna. Bedanya kalau inna itu di awal kalimat ya, di awal kalimat bisa intinya setelah titik atau setelah koma, tapi kalau anna itu di tengah-tengah kalimat. Artinya sama. Sesungguhnya untuk penekanan, fungsinya untuk penekanan gitu ya. Innal matoro gozirun berarti sesungguhnya hujan itu benar-benar deras gitu maknanya. Jadi ada penekanan ketika kita menggunakan inna dan anna. Kalau ke annal matoro gozirun, karena itu sepertinya. Nah, sepertinya tasbih. Fungsinya untuk tasbih. Ya, untuk menyamakan. Nah, ka'annal matoru gozirun. Sepertinya hujannya itu deras. Ka'annal kitabah jadidun sepertinya bukunya baru. Kalau lakinna artinya tetapi. Ya, tetapi. Lakinnal matoro gozirun akan tetapi hujannya deras. Laita eh, dan la'alla ini seandainya kedua dua-duanya tuh eh, untuk harapan ya. Liroja eh, un- tapi bedanya la'alla ini kayak masih bisa digapai ya. Karena ini la'alla liroja kalau laita itu litamani untuk berharap tapi yang apa ya agak jauh yang agak nggak mungkin gitu kalau Laita. Tapi kalau Allah ya masih mungkin gitu. Berharap sama-sama untuk mengharapkan. Tapi kalau Allah itu untuk roja Laita taman nih untuk ya kayak berharap tapi agak ya bercita-cita mengharapkannya agak jauh ya kemungkinannya kata. Jadi hukumnya kana dan ahwatuha dan inna wa ahwatuha ini saling kebalikan. Kalau kana wa ahwatuha isemnya yang rofa, hobarnya yang nasob. Kalau inna wa ahwatiha isemnya nasob, hobarnya rofa. Inna allaha sami'un basir. Nah, basirun ya. Inna Allah sami'un basirun. Sesungguhnya Allahnya di sini mansub. Sami'un basirun, dia khobarnya menjadi rofa. Tapi kalau kanallahu aliman hakima. Nah, Allah itu isimnya rofa, aliman hakimanya dia nasob. Hakada. Mansub ya, Ya, Ustaz. ya. Nasob, mansub sama, berarti berharokat fathah gitu ya. Ini di sini ada tulisannya. Merofakkan isim asalnya mubtada dan menasobkan khobar asalnya khobar mubtada. Menasobkan isim asalnya mubtada dan merofakkan khobar asalnya khobar mubtada. Nah ini al-matoro inna ini harfu taukid mabniun alal fathi. Nah
Al-matoro ini ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dohiratun fi akhirihi gozirun ini harusnya gozirun. Khobar inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dohiratun fi akhirihi. Hakada. Ya, sama seperti yang atasnya juga al-matoru gozir. Al-matoru gozirun ini eh, kan al-matoru gozirun karena fi'il madhi nakis mabniun alal fathi al-matoru ismu kana marfu'un ya dan seterusnya gozirun khobaru kana mansubun alamatu dan seterusnya. Kata ini adalah yang dibaca rofa berarti isim kana dan khobar inna. Kemudian ada tawabi. Ya. Tawabi itu apa? Tawabi yaitu isim yang i'rabnya mengikuti kalimat sebelumnya. Ada naat, naat. Ada atof, taukid, dan juga ada badal. Ya. Isim yang i'rabnya mengikuti kalimat sebelumnya. Zaidun al-jamilu tolibun. Zaidun al-jamilu. Bentar. Oh, apa ya? Zaidun al-jamilu tolibun. Jadi naat ini um, naat man'ut itu artinya sifat dan mensifati ya. Contohnya kayak gini. Ada bedanya naat dan man'ut dan juga mubtada dan khobar. Kalau mubtada wal khobar itu kan contohnya al-kitabu jadidun. Buku itu baru. Tapi kalau kita bilang al-kitabu al-jadidu atau kitabun jadidun, sama-sama nakirohnya atau sama-sama ma'rifahnya, dia menjadi naat man'ut, sifat dan juga yang disifati. Man'ut itu yang disifati, naat itu yang sifatnya tadi. Ya, Zaidun al-jamilu tolibun. Di sini Zaid itu man'utnya, al-jamilu itu naatnya, tolibun dia menjadi khobar. Nah, al-jamilu ini isim yang mengikuti sebelumnya. Zaidun al-jamilu tolibun. Zaid itu isim ma'rifah ya. Kemarin kita sudah belajar ma'rifah dan nakiro. Zaid itu isim ma'rifah. Al-jamilu juga isim ma'rifah. Nah, maka dia masuknya ke naat. Kalau mubtada dan khobar yang satunya ma'rifah, yang satunya nakiro. Kalau kita artikan Alkitabu jadidun, buku itu baru. Itu mubtada dan khobar. Tapi kalau Alkitabu al-jadidu, buku yang baru. Karena itu memberikan sifat. Atau kitabun jadidun, buku yang baru juga. Zaidun al-jamilu berarti Zaid yang tampan. Nah, tolibun. Tolibun di sini adalah seorang murid. Nah, maka Zaid al-jamilu ini sekaligus menjadi mubtada, tolibun menjadi khobar. Ya, naatnya mana al-jamilu tadi ya. Al-jamilu naat untuk man'utnya Zaidun, Zaidun yang disifati, naat itu artinya sifat. Jadi naat itu artinya sifatun, man'ut itu ada artinya mausufun yang disifati. Zaid itu man'ut atau mausuf yang disifati. Ya, al-jamilu ini naat atau sifatnya. Dia selalu marfu. Ya, kecuali ya isim yang i'rabnya mengikuti kalimat sebelumnya. Kan al-jamilu itu naat. Dia i'rabnya pasti sama dengan man'utnya. Nah, kalau kalau nanti man'utnya mansubun atau man'utnya itu majrurun, maka nanti dia ikut juga majrurun, ikut juga mansubun. Tapi hukum asalnya dia rofa marfu, gitu ya. Misalnya Alkitabu al-jadidu, kalau misalnya saya membeli buku yang baru, istaro itu Alkitaba al-jadida, ya kan al-jadidanya ini mengikuti ke Alkitabnya. Itu. Hmm. Ya, itu naat. Nah, kemudian yang kedua ada atof. Nah, atof itu untuk mengikuti ya. Kayak kalau ada
waw di sini ini namanya wawul atof. Waw yang artinya dan itu artinya itu namanya waw atof. Ya. Ali di sini atof yang ngikutin karena zaidnya menjadi maktuf. Jadi Zaid wa Ali tolibani. Zaid dan Ali adalah dua orang siswa. Nah, jadi atofnya mana? Atofnya ada di Ali karena Ali ini mengikuti Zaid. Jadi wa itu juga macam-macam ya. Ada wawul jamaah. Nah, waw untuk menjelaskan kebersamaan. Ada juga wawul atof. Wawul atof itu yang artinya dan. Nah, jadi antara kata sebelumnya dan kata sesudahnya itu posisinya seimbang, sama-sama. Misalnya kalau dia nggak keadaan rofa, misalnya jadi maf'ul bi, ana akal tu arruza buat jata. Saya makan nasi dan eh, lauk. Jadi harus seimbang. Ya, seimbang itu maksudnya posisi Zaid dan Ali, atof dan ma'tufnya ini sama-sama sama-sama isim lah ya. Nah, gitu. Nggak bisa yang misalnya aliyunnya ini marfu, misalnya Zaidunnya itu mansub, aliyunnya marfu itu nggak bisa. Ya, jadi dua-duanya harus sama-sama marfu. Kalau misalnya maktufnya di sini mansub, ya maka aliyunnya menjadi mansub juga. Gitu. Kemudian ada taukid ya. Taukid ini banyak babnya, tapi yang di sini kita bahas sedikit. Zaidun nafsuhu tolibun. Zaidun nafsuhu tolibun. Zaid dirinya, ya Zaid dirinya tolibun adalah seorang murid. Nah, di sini taukidnya itu bentuknya adalah nafsuhu ini taukid untuk menjelaskan, untuk menekankan Zaidun itu benar-benar dirinya adalah seorang murid gitu ya. Nafsuhu ini bentuk taukid. Jadi eh, nafsuhu karena Zaidunnya ini marfu, maka nafsuhu ini juga ikutan marfu. Kemudian ya ada badal. Di sini ada Zaidun, aku Zainab, Tolibun. Aku Zainab, ya yang badal itu termasuk bagiannya atau kata gantinya, ya. Ini eh, ini juga selalu mengikuti zaidnya, mabdulnya gitu. Zaid atau Zaid itu siapa sih? Zaid itu aku Zainab. Zaid, saudaranya Zainab ya, yang menggantikan atau badalnya kata Zaid itu bisa juga kita sebut sebagai aku Zainab, saudaranya Zainab. Nah, ini juga selalu mengikuti eh, ininya ya, isem sebelumnya. Itu namanya tawabi. Tawabi itu yang mengikuti. Ada naat, atof, taukid, dan juga badal. Toyib, ila hadal had, hal fahimtum. Sampai di sini dulu. Eh, apa bisa dipahami? Atop tadi maksudnya apa ya Ustaz ya? Saja. Atof itu dan. Dan Dan antara satu dan dua itu sama. Gitu. Intinya dan ya, yang yang wawunya ini disebut wawul atof. Makanya ini babnya disebut atof. Yang ikut gitu ya. badal tuh apa pengganti bukan ya? Pengganti ya. Kalau taukid untuk menekankan, naat itu sifat. Gitu. Awabi tadi yang Ya, dari kata-kata taba'a, yatsba'u itu kan artinya mengikuti. yang mengikuti ya. Nah, tabiun, tabiun, tabiun itu satu. Kalau tawabi itu jamaknya tawabi. Itu. Kurang saja. Afwan. Ya. Ini karena yang di modul ini kita hanya belajar mind map-nya. Ya, rangkuman dari pembelajaran nahwu. Seperti itu. Saja. Ada ya, tafadhol? Eh, ini konfirmasi lagi aja mengenai inna dan kana. Mm-mm. Kalau inna
itu yang mansub mubtada'nya. Kalau Ya, khobar, kalau kana yang mansub khobarnya gitu. ya, ya. Yang aslinya khobarnya, yang aslinya mubtada'nya. Maksudnya gimana? Nah, karena kalau sudah dimasuki inna, Ya. almatornya ini bukan menjadi mubtada lagi, tapi isim inna. Goziron Iya. ini bukan khobar yang khobarnya mubtada, tapi khobarnya inna. Makanya yang di sini ada tulisannya merofakkan isim almator ini yang asalnya mubtada. Gitu. Yang sebelumnya kalau tanpa kana dia mubtada. Gitu. Ya. Hmm. Bener-bener tadi maksudnya bener, cuma tinggal luruskan sedikit gitu ya. Jadi almatornya di sini bukan mubtada'nya kana tapi isemnya kana. Tapi sebelumnya kalau tanpa kana dia posisinya sebagai mubtada. Ada. Hmm. Ya. Syukron, Oh iya, Ustazah. afwan. Hal minkum su'alun maratan ukhra? Ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, fahaya ala hitami hadzal liqa bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazila syukri ala halawatil intiba walih timam kataballahu lana walakum jami'an an-najah wa taufiq wal barakah fi syahri Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.